مفترض وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرينا بعد علم بهتان ولا بحسن الفروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا على السبطين وما فتى أوصى به الله في سر وعلان وهو سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول مجروح علينا فشفى منه البذور مثله ما رأينا قط يا وجه السرور ويا نبي يا محمد يا روس الحقيق عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام البلادين يا نبي سلام عليك Yang kami hormati pada Bapak kami, Pak Amin, orang tua kami, Ibu Nafsia, demikian juga paman-paman kami, bulik-bulik kami, Pak Dek Hatta, Pak Dek Halim, Bu Dina, Dek Fa, Dek Sema, Dek Zaini, Dek Yad, Dek Iin, Dek Halim belum. Hah? Dek Halim ada tadi. Belum ya, belum nyampe ya, masih dalam perjalanan. Siapa lagi? Bu Lifa, Bulik dan Pak D, Pak D, semuanya yang kami tuakan, demikian juga saudara-saudara kami semuanya, baik Mas ataupun adik, Mbak, yang kami banggakan juga ponakan-ponakan kami semuanya.
marilah kita sama-sama mengawali selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana di malam hari ini, malam yang penuh kebahagiaan, kita bisa berkumpul dan berjumpa di acara halal bihalal keluarga besar Mbah Hasan Sukri, yang mana kita pun juga udah dibentuk grup ya. Tapi sebenarnya di sini kami bukan juga Bapak Amin bukan hanya mengundang dari keluarga Pak Hasan, tetapi juga dari Pak Amin sendiri. Tapi kebetulan memang yang baru hadir di sini adalah dari keluarga Pak Hasan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, karena kebetulan pun tiba-tiba Lek Zaini mendaulat juga kami, saya sendiri, untuk memberikan sepatah dia katakan tetapi dia tidak mengamalkannya. Kalau kita renungkan sejenak Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini ibarat sandiwara saja ya. Ada yang berperan sebagai orang yang ngetop di dunianya, seorang raja, seorang presiden. Ada juga yang berperan sebagai pejabat kantoran, ada yang petani, ada yang peternak, ada yang pengangguran. Semuanya komplit di dunia ini. Tetapi selagi masih hidup, Allah juga masih berikan rezekinya. Tidak selamanya juga kita makan tidak enak, ada kalanya kita makan enak. Alhamdulillah sekarang ini kita bukan belajar ya, mencoba untuk makan enak juga. Ya walaupun alhamdulillah kita sama-sama makan di sini. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sandiwara tadi. Berperan masing-masing. Semuanya ternyata lambat laun pasti akan meninggalkan dunia. Kalau kita perhatikan mbah-mbah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak menutup kemungkinan, bukan berarti lalu kita nunggu sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek baru meninggal, tidak. Bahkan ada juga yang masih muda, belum nikah pun juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di belakang kita ini adalah kuburan. Itulah kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, mbah-mbah kita, adik-adik kita telah mendahului kita. Ternyata kita pun juga akan menyusulnya, memasukinya, dan itu pasti juga. Lalu apa bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang selama-lamanya nanti di akhirat? Nah ini yang mestinya harus kita renungkan sekarang. Lalu ternyata kita kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan lembur juga. Dapatnya pun itu juga, tahu-tahu besoknya telah meninggal dunia. Apa yang kita usahakan udah capek-capek ditinggalkan begitu saja, bahkan untuk ahli warisnya. Nah ini yang kita takutkan. Apakah saya nanti ketika meninggal dunia bisa bahagia atau malah sengsara? Kehidupan di dunia semuanya walaupun kaya, ada merasakan sedih, ada merasakan sakit. Walaupun dia memiliki pengawal yang kuat, ternyata dia juga meninggal dunia. Tidak bisa pengawalnya menolak malaikat supaya dia malaikat menjauh daripada majikannya. Tidak bisa. Inilah yang menjadikan bahan perenungan bagi diri kita, walaupun di acara halal bihalal, marilah kita selalu memberikan kata-kata yang sangat bermanfaat bagi kita, supaya kita berlomba-lomba dengan waktu yang singkat dan pasti akan meninggalkan dunia ini, supaya kita ini bisa bahagia selamanya, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi susah-susah lagi di sana. Mau minta apa saja akan terpenuhi. Sekecil-kecil orang yang beriman, katanya dia akan memperoleh surganya Allah 10 kali lipat dunia beserta seisinya. Untuk dirinya sendiri, dia sebagai raja nanti di akhirat, dan kekal selama-lamanya.
Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, sholatnya bolong-bolong, inilah mesti kita khawatirkan. Takut nanti mendapat siksanya Allah. Bagaimana siksanya Allah sendiri begitu ngeri, begitu dahsyatnya. Seringan-ringan siksaan di neraka ini hanya suruh pakai sandal saja. Paling ringan siksaan neraka suruh pakai sandal, ini sandal, tapi sandalnya bukan merek Carville, tetapi mereknya made in neraka. Setelah dipakai ternyata apa? Otaknya ini mendidih. Masya Allah, bukan ukuran 1 hari 2 hari dia menggelegak otak itu, tetapi dia selama-lamanya. Bukan ukuran 1 tahun, bukan ukuran 1 juta tahun, tetapi selama-lamanya. Kita saja masukkan tangan kita ke bara api, kompor aja udah tidak tahan, udah melolong, udah lonyot semuanya. Apalagi masuk ke nerakanya Allah yang selama-lamanya. Na'udzubillah, minta tolong sama siapa? Semuanya udah nafsi-nafsi. Bahkan kalau bisa, yang pernah kita berbuat baik diminta lagi ke orang untuk meringankan siksanya. Nah, inilah bagaimana diri kita supaya hari ke hari menjadikan bahan perenungan, supaya kita nanti bisa bahagia yang selama-lamanya. Mau tidak mau mesti harus taat kepada Allah. Biarlah saya susah sebentar, ukurannya cuman seumur hidup kita. Tidak tahu kita minggu depan umur kita udah meninggal, atau bulan depan, atau tahun depan. Yang jelas mati. Itulah yang hak kematian. Ketika dikuburkan ada talqin itu, memang benar hak kematiannya hak. Tapi besok belum tentu kita diberikan kehidupan. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya, yang paling pertama adalah perenungan. Supaya dengan merenungkan kayak gini, apalagi di malam hari ketika sepi, ngapain saya capek-capek itu ya kan? Kenapa saya tidak benar-benar bersungguh-sungguh supaya Allah ridho kepada saya, sehingga saya pun akan bahagia nanti selama-lamanya di akhirat. Sehingga dengan perasaan seperti itu kita berusaha nanti memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman dan amal soleh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kurasa mungkin itu saja sebagai kata tausiah. Saya mohon maaf, bukan berarti mau mengajari kepada Bapak Ibu semuanya tentunya lebih paham, tetapi ini karena pentingnya kita watawasau bil haq, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat, yang mana ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah tidak ada lagi nabi, sehingga dilanjutkan oleh umatnya sendiri berkewajiban untuk menyampaikan. Demikian saja kami setidaknya dari dosa ini untuk diri kami sendiri, supaya saya sendiri bisa lebih takut lagi kepada Allah, meningkatkan iman dan amal soleh persiapan kita, baik di dunia yang singkat ataupun di akhirat yang selama-lamanya. Dan kami mewakili keluarga semuanya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ali Zaini. Al-Fatihah.
قلب بالهك تعلق وبغيره يتعلق يا بديع عنها رضاه بعده الوهي طهران اقرا يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله مهبا بالروضة سكنت روحي ودوار الهادي مهلا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله مهبا بالروضة سكنت روحي ودوار الهادي مهلا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله